Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada sekalian yang soleh-solehah. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, memasuki pelajaran kedua tentang ketika bumi berhenti berputar. Di materi kelas 6 ya. Bagian pertama, makna hari akhir. Adik-adik sekalian yang soleh-solehah, sebelum kita masuki pembelajaran, mari kita sama-sama membacakan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tentunya membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Mudah-mudahan tentunya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada sekalian yang soleh-solehah, untuk mendapatkan video-video yang lainnya kaitan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ada sekalian yang soleh-solehah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini tentunya diharapkan ada sekalian memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan demikian, tentunya simak baik-baik penjelasan Bapak. Semoga dengan berusaha maksimal ada sekalian bisa memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Tentunya pada bagian yang pertama, makna hari akhir. Ada sekalian yang soleh-solehah, di sini ada paparan singkat kaitan makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Tapi kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat ada rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya masing-masing.
hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia? Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, maka sorga telah menantinya. Jika amalan keburukan yang lebih banyak, maka neraka jahanam telah menantinya. Hadirin sekalian yang soleh-soleh, mari kita sama-sama bercita-cita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kehidupan yang baik. Dengan demikian tentunya mulailah kita sedikit demi sedikit melakukan perbuatan baik yang kita mampu untuk melaksanakan. Jangan memikirkan perbuatan jelek orang lain. Jangan memikirkan perbuatan orang lain seperti apa. Coba kita mari sama-sama sibukkan bagaimana kita memikirkan apa yang kita berbuat. Kebaikan apa yang harus kita perbuat. Sehingga menjadi bekal di akhirat nanti. Kita berbuat baik, orang lain berbuat jahat kepada kita. Apakah rugi? Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya ada pahala yang berlipat ganda ketika kita sabar dalam melakukan kebaikan. Kita bersedekah, malah kita dihina. Lalu tidak lantas kita berhenti bersedekah. Kita tetap bersedekah walaupun orang lain menghina. Sabaran dalam melaksanakan perintah Allah. Insya Allah itu menjadi amal perbuatan yang akan menjadi bekal nanti di hari akhir. Ada sekalian yang soleh-solehah di akhirat kelak. Ada sekalian yang soleh-solehah, peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah surat ke-101 ayat 1-11. Samping tentunya ada surat lain yang menggambarkan bagaimana kejadian hari akhir. Al-Qari'ah, hari kiamat. Kita bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang senang. Dan adapun orang yang berat ringan, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Adik sekalian yang soleh-solehah, pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama hawiyah, tentunya sangat dahsyat panasnya. Hadirin sekalian yang soleh-solehah, begitu dahsyat gambaran hari kiamat, tempat kembali orang yang berat timbangan kebaikannya dan berat yang ringan timbangan kebaikannya. Ada sekalian sudah mengetahuinya. Jadi mulai saat ini mari kita sama-sama untuk senantiasa melakukan kebaikan. Stop ngapain menjelekan orang lain. Stop ngapain menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Stop untuk menyakiti orang lain. Stop memukul, mencela, mencaci maki teman kita, menghina yang tidak bisa, yang tidak mampu dihina. Stop itu semua. Mulai saat ini mari kita berubah menjadi lebih baik lagi. Apa yang kita bisa lakukan untuk kebaikan bagi diri kita dan orang lain, karena itu yang akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan kepada kita selaku manusia. Silahkan mau berbuat sesuka hati pun silahkan. Tapi ingat adik sekalian yang soleh-soleha, apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Oleh karena itu mari kita sama-sama tentunya berubah menjadi lebih baik lagi. Tadinya suka mengganggu teman belajar, mencaci maki, berubah menjadi orang yang disukai banyak teman. Tidak mencaci maki, bahkan menolong teman kita yang memiliki kesusahan. Kita berhusnudon, berbaik sangka kepada siapapun yang tentunya akan mengakibatkan kepada diri kita juga. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tentunya akan berakibat pada kita. Termasuk kejahatan, kejelekan, keburukan yang kita lakukan, maka akan kembali kepada kita yang melakukannya akibat. Lambat laun akan merasakan akibat dari keburukan yang kita lakukan, di dunia ataupun di akhirat. Di dunia tidak mendapatkan balasan, di akhirat pasti akan mendapatkan balasannya. Di dunia belum mendapatkan
Ingat, di akhirat pasti akan memperoleh balasan apa yang kita perlu. Apabila kita menjadi orang yang kaya, maka gunakanlah kekayaannya untuk menjadi orang yang bermanfaat, orang yang lebih dekat kepada Allah, mampu menolong sesamanya. Apabila kita berada dalam taraf kemiskinan, maka bagaimana kemiskinan yang hadir dalam hidup kita itu menjadikan kita sabar, tetap beribadah kepada Allah, menjauhi perilaku-perilaku tercela, menjaga diri dari berbuat perbuatan yang maksiat. Apapun keadaan kita, tentunya mari kita sikapi bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Ada sekalian menjadi orang yang kaya, jangan lantas mencaci maki temannya yang miskin. Ada sekalian sebagai orang yang memiliki kekurangan, jangan lantas tidak percaya diri. Karena ingat, yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling jabatannya tinggi, tapi yang paling bertakwa. Hadirin sekalian, semangatlah. Yang kaya tidak sombong, yang miskin tidak rendah diri. Mari kita sama-sama berbuat yang lebih baik lagi, bersikap yang lebih baik lagi. Ada sekalian yang soleh-solehah, itu saja tentunya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini kaitan dengan makna hari akhir. Semuanya akan berakhir. Ingat, orang yang kaya pun akan berakhir, orang yang miskin akan berakhir, orang yang sakit akan berakhir. Semuanya berakhir. Di dunia ini akan ada akhir. Yang demikian, kita manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kepada orang tua, guru, teman, tetangga kita, dan kepada semuanya. Mulai saat ini mari kita tebarkan kebaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa sudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau jadikan aku lupa padanya. Wahai Tuhan semesta alam. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.